We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma bil khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Pak. Masih semangat? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke, terima kasih. Bagus. Nah, jadi kita dalam setiap memulai kegiatan itu perlu dengan semangat. Bapak mintakan Aila untuk memimpin doa bersama. Pada Aila dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa minimal dengan membaca Bismillah. Supaya apa? Supaya apa? Ayo. Supaya apa? Supaya depan. Supaya berkah yang kita lakukan. Supaya mendapat pahala. Supaya bermanfaat. Nah itu dikatakan. Tapi yang kita lakukan atau kegiatan yang kita lakukan, aktivitas yang kita laksanakan itu adalah hal-hal yang baik, kayak belajar, makan, minum, makan biasanya dengan baik supaya mau belajar, supaya mau beribadah, ya kan? Membantu orang tua, nah atau bermain olahraga, kebanyakan, tapi jangan melakukan hal yang buruk karena dimulai dari kita. Nah, Bapak akan mengabsen kalian. 1, 2, 3. Absen nomor 1, absen nomor 2, absen nomor 3, absen nomor 4. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Baik. Alhamdulillah. Kalau Bapak tanya pakai bahasa Inggris bisa nggak jawabnya? How are you today? I'm fine. How are you today? I'm How fine. are you today? I'm fine. Oke, bagus, good. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan beraktivitas. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat. Kita itu perlu bersyukur yang pertama. Oke. Kita kan ada pelajaran tentang kalimat-kalimat thayyibah, ya kan? Apa biasanya kalimat thayyibah itu? Alhamdulillah. Hanya nanti diucapkan, ini kan diingat. Ya, kalimat thayyibah itu kan alhamdulillah, astagfirullah, ya kan? Nah, jadi kita bersalawat kawan sidin. Kalau sidin kalian membawa di sana ada di Allah Taala. Nah, kita ini menjadi orang yang pada saat zaman sebelum beliau itu namanya ada zaman apa? Zaman jahiliyah. Menghormati orang tua, jadi yang Allah menyantuni yang lebih muda, ya kan? Mengucap Bismillah, Alhamdulillah. Nah, pelajaran yang terdahulu pada bab 1 itu adalah hikmah diturunkannya Al-Quran, ya kan? Ada apa lagi? Sejarah diturunkannya Al-Quran. Apa lagi? Ayo. Selain sejarah diturunkan Al-Quran, ini pelajaran kita bab kedua yaitu mukjizat. Mukjizat masih ada hubungannya dengan Al-Quran. Kira-kira apa sih hubungannya mukjizat dengan Al-Quran? Mukjizat itu apa sih yang kalian tahu? Mukjizat
Mukjizat apa? Sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Oke, ada yang lain? Mukjizat itu apa yang kalian ketahui? Mukjizat itu apa? Kejadian luar biasa. Nah, pertanyaannya mungkin nanti kejadian yang luar biasa seperti apa, atau mukjizat ini yang melemahkan apa, atau yang melemahkan sesuatu apa. Nah, ini kelompok 3 orang. Setiap kelompoknya nanti Bapak beri pertanyaan, dan setiap kelompok nanti memberikan tanggapan atau komentar apa yang Bapak tanyakan. Paham lah? Berarti paham? Karena Bapak bagi 3 kelompok, 3 masing-masing, nanti perwakilan menyampaikan pendapat sesuai dengan pertanyaan yang Bapak tanyakan. Nah, oke, paham ya? Paham kan? Sampai sini paham? Alhamdulillah. Ada yang tahu kira-kira kaitannya mukjizat dengan pelajaran apa aja yang ada di akidah Islam? Tadi kan ada di antara iman, ihsan, Islam, masih masuk ya? Karena iman kan ini termasuk mempercayai. Mukjizat ini juga perlu dipercayai walaupun tidak ada di rukun iman. Oke. Nah, kalian tahu rukun iman? Apa? Apa enggak? Kita coba tanya ayah Bapak Maksin tadi. Ikuti Bapak. Ini Bapak boleh contoh dulu. Iman yang pertama, baru siapa yang Bapak tunjuk untuk menjawab? Ya kan? Oke, 1. Apa kalau? 1, 2, 3. Iman yang pertama, iman yang kedua, iman yang ketiga. Nah, ini Bapak dulu belajar bahasa karena iman yang ketiga apa? Iman kepada kita. Yang pertama kepada Allah. Yang kedua mereka. Yang ketiga yang keempat yang kelima hari kiamat, dan yang keenam ada dan kadar. Kaitannya dengan mukjizat artinya kita harus tahu nama nabi dan rasul. Apa ada nama nabi dan rasul? Sudah kelas 2 sanawiyah. Apa ada? Rasul itu ada berapa? Rasul ini ada berapa? Ada 5. Mantap. Rasul ada. Kalau nabi dan rasul jumlahnya ada 25. Selanjutnya kita akan memulai pelajaran kita. Bapak akan membagi kelompok. Setiap kelompok ada 3 orang. Silakan kalian susun, setur, tetap jaga jarak, taati protokol kesehatan. Oke, bisa kita coba kondisi kelas. Semangat. Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Oke, terima kasih. Harus seperti itu pertahankan sampai habis waktunya. Jadi kalian perlu tahu apa itu kompetensi inti, indikator, dan tujuan dalam pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita menyatakan kita harus bisa menjelaskan apa itu mukjizat. Kita harus bisa memberikan contoh. Lanjut. Kalian akan Bapak minta untuk menganalisis atau mendeskripsikan gambar yang Bapak tampilkan di slide. Karena Bapak tahun ini tahu kan ya sebagai pembuka pelajaran kita. Ya, sebelum nanti masuk kepada pembahasan. Ini kan Bapak jelaskan, tapi Bapak mengetahui dulu kemampuan kalian sebelum kita memulai pelajaran. Nah, makanya Bapak suruh belajar dulu kalau di rumah. Nih, di Bapak materi enak akan datang pelajari, baca, cari sumber lain. Itu gunanya. Nah ini mempelajari mukjizat itu ada kaitannya dengan rukun iman. Kita mempercayai mukjizat berarti kita harus mempercayai nabi dan rasul. Kita mempercayai nabi dan rasul, kita mempercayai ajaran beliau. Ajaran beliau itu membawa risalah atau ada membawa semacam kitab suci. Nah, jadi kitab suci itu kita imani. Nah, keimanan yang berapa kitab suci? 3. Nah, ini kaitannya dengan mukjizat. Pernah ada belajar tentang kisah Nabi dan Rasul? Pernah ada? Alhamdulillah. Yang pertama, nah ini deskripsikan dan cermati gambar berikut. Gambar yang pertama bisa kalian lihat. Oh, gambar apa itu?
Gambar membelah lautan. Siapa yang membelah lautan? Iya, betul. Mantap. Itu adalah kisah Nabi Musa. Nah, silakan kalian lihat gambar yang kedua. Gambar kedua itu kisah Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim. Beliau diapa itu? Dibakar. Tapi beliau Sabar. kebal. Tapi beliau tidak terbakar ya atas. Oh ya, atas izin Allah. Jangan ragu-ragu. Bila ragu-ragu itu ya ada Allah. Tersangka. Yang ketiga, hanya tadi kita. Ya udah deh itu. Abahnya mau di Padang. Nabi apa? Nabi Ismail lawan Nabi Ibrahim. Nabi Ismail anak disembelih oleh Nabi Ibrahim, oleh abahnya juga anak kesayangan. Akan tetapi mukjizat dari Allah datang, Nabi Ismail diganti dengan Kambing. iya, ada tahu kan sebujurnya kambing atau ada yang tahu pemandangan domba, tapi ada yang pemandangan ternak kayak apa? Ya pokoknya sejenis kambing atau domba ya. Gambar yang keempat. Gambar yang keempat. Gambar apa? Kelompok sini. Gambar Nabi apa? 1, 2. Nabi. Nyari gimana? Gambar Nabi Isa. Nabi Isa itu mukjizatnya atau diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan manusia atau orang mati. Nah, gambar yang kelima. Gambar kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Nuh. Apa kisahnya ini ya? Kisahnya ada kapal gelar, ada binatang dan sebagainya. Kayak apa kisahnya? Sedikit bang kisahnya. Ada bencana alam atau banjir. Di mana garang Nabi Nuh mengolah kapal? Di gunung. Ya kan? Di dalamnya ini ada apa aja? Hewan, binatang dan manusia dan pengikut beliau. Binatangnya ini berpasang-pasangan supaya tidak terkena atau terdampak oleh banjir yang besar pada saat itu. Lanjut ya. Paham lelah? Paham. Masih semangat? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Jangan menggetar kayak itu. Nah, gambar ke-6. Gambar apa itu? Ayo. Ikan paus atau biasa sering disebut dalam kisah itu ikan nun. Ikan nun yang menelan, bukan memakan, menelan di tangkupnya Nabi Yunus. Atas izin Allah, beliau selamat dan beliau bertobat di dalam perut ikan nun, lalu dimuntahkan lagi, dikeluarkan lagi. Nah, karena ada beberapa kejadian yang menyebabkan beliau ditelan oleh ikan nun. Kira-kira ada kan yang tahu nih kisahnya nih? Ayo, ada kada? Ikan paus atau ikan nun lah saya itu. Oke. Anak-anak, insyaallah untuk pelajaran Nabi itu penting bagi kita. Memang kita bisa mengisahkan kepada adik-adik kita, ya Allah, ya kada? Iya kan ada kan? Ya ini gini benar. Lanjut, kisah Nabi Sulaiman. Kalau kalian yakin dengan jawaban itu ada Ustaz Sulaiman. Ini kayak apa lu? Pak nonton Sulaiman, Pak. Oh, berarti ini yakin nih orangnya meyakinkan Sulaiman. Juga. Itu kandungan dua. Nabi Sulaiman ini mukjizatnya ya setiap. Oke, Nabi Sulaiman ini mukjizatnya apa aja? Siapa yang tahu? Sebutkan salah satu. Kelompok mana yang bisa? Kelompok ini adalah Nabi Sulaiman. Bisa bicara atau mengerti bahasa binatang. Bisa mengerti bahasa binatang. Di sebuah riwayat di dalam Quran
Nabi Sulaiman dan pengikut beliau lewat, ada semut bepantilan ke pinggir, istilahnya bahasa kita nih. Hati-hati, jangan sampai kita terinjak-injak oleh Nabi Sulaiman beserta dengan pengikut beliau atau prajurit-prajuritnya. Mendengar Nabi Sulaiman tersenyum, beliau mendengar. Nah, istilahnya bidang ngaji berkoordinasi kayak itu. Nah, semut ini pun kada menyalahkan Nabi. Ini memerintahkan anak buahnya dan kawannya, hati-hati kita. Nah, seperti itu. Jangan menyeberang dulu, bergerak dulu. Karena kan manusia kadang ada melihat semut itu. Kalau semut ini melihat, jangan dulu lalu. Nah, itu. Tersenyum Nabi Sulaiman, ya. Nah, karena Nabi Sulaiman bisa mengerti bahasa binatang, burung. Apalagi Nabi Sulaiman ini siapa ini siapa ini loh? Nah, jin, pasukan Nabi Sulaiman ini ada pasukan dari jin. Nah, Nabi Sulaiman juga bisa mengendalikan angin. Nah, Nabi Sulaiman itu juga raja yang sangat kaya. Nah, gambar selanjutnya ini adalah gambar mukjizat Nabi Muhammad SAW, di mana air keluar dari sela-sela jari, ya, dan hingga airnya bisa digunakan berwudu sampai 1.400 orang. Terus gambar ke-8 dan 9 ini mukjizat terbesar Nabi Muhammad, yaitu mukjizat bulan bulan itu terbelah dan diteliti oleh NASA, itu ada bekas belahan dari bulan. Hatinya sudah tidak mempercayai atau tidak mau beriman, bahkan mengatakan Nabi Muhammad itu adalah sebagai seorang penyihir. Ini mukjizat Nabi Muhammad juga yang kita lakukan di sini. Ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Terus ada Al-Quran. Nah, mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar itu adalah Al-Quran, dasar umatnya, ya. Nah, oke, paham ya? Ada yang tanyakan sampai sini? Ada yang tanyakan? Ada yang memberi komentar lain? Oke, paham? Berdiri. Oke, konsentrasi bisa berdiri. Oke, sekarang seperti ini, Bapak akan memberikan istilahnya 2 genap dan ganjil. 1 itu gan, 2 itu genap. Kalau misalnya Bapak suruh ganjil atau 1, ya, Bapak bilang 1, kalian goyang pinggul. Supaya kalian panas. 1 ya, kenakan nyawa 1 atau ganjil. 1, 3, 5. 1, 3, 5. 1, 3, 5. Kalau misalnya 2, 4, 6, kalian kepala. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Siap ya? Iya. Paham kan ya? Paham ya? Paham. Tangan di sini kan, tangan siap. Oke, siap ya? Siap? 1, 3, 5. Oke, sip lagi. Jangan cuma sumpah, kita ada apa-apa. Oke. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Oke, teman-teman bukain semuanya. Kalian simak videonya, nanti di akhir video akan ada pertanyaan. Kalian boleh jawab secara langsung atau kalian tulis dulu. Jangan baca. Nah, oke. Nah, itu dengan tempatmu, maka udahlah logam itu dan setiap melihat seperti gunung yang besar. Lalu Nabi Musa mengatur lautan terbelah menjadi 2. Di tengah-tengahnya terhampar jalan panjang. Setelah kayu sudah siap mengunjungi Nabi Ibrahim, disulutlah kayu itu dengan api atas perintah Raja Namrud.
Alangkah terkejutnya para penduduk karena Nabi Ibrahim tidak terbakar. Beliau masih utuh sempurna tanpa adanya luka sedikit pun. Ternyata doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan agar diselamatkan dari api yang besar dan menyala ada dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Maka selamatlah Nabi Ibrahim dari kobaran api yang amat besar, sehingga penduduk menjadi takjub terhadap mukjizat Nabi Ibrahim. Mereka kemudian mulai mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Nabi Isa yang pandai berdebat sangat mengingkari adanya ruh dan hari kebangkitan. Oleh karena itu, mereka meminta Nabi Isa seketika ia juga dapat berbicara dengan orang-orang yang ada di sana, terutama dengan Nabi Isa. Perlihatkan kepada kami cara membuat makhluk hidup dari tanah liat. Nabi Isa kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selang beberapa menit, ia mengambil tanah liat yang ada di sekitarnya. Dan percaya kepadaku, aku telah membuka permintaan kalian. Aku masih tidak percaya kepadamu, wahai Muhammad. Engkau terlalu pandai bermain sihir. Kami semua yang ada di sini telah terpedaya oleh sihir yang hebat. Nabi Muhammad tidak ada sedikitnya dengan kaumnya. Mereka tetap tidak mau mengakui kerasulan beliau. Padahal tanda-tanda kenabian telah terpampang nyata di depan mata. We're here on this special day. Our hearts are full of love. Oke, bisa kalian lihat ya, tadi tayangan tentang beberapa mukjizat Nabi dan Rasul. Jadi mukjizat itu terjadinya hanya kepada Nabi dan Rasul. Kalau manusia biasa itu tidak bisa mengalaminya. Kalau peristiwa tersebut tidak diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada sebutannya yang lain tentunya. Nah, sekarang pertanyaannya, di dunia mistik atau paranormal kita mengenal beberapa istilah yang berhubungan dengan kekuatan gaib yang sulit dinalar atau sulit diterima oleh akal, ya, seperti sihir, gendam, santet yang biasa kita lakukan guna-guna, ya kan. Nah, apakah peristiwa ini termasuk dalam kategori mukjizat? Jelaskan disertai alasannya. Silahkan kalian tulis di buku jawabannya. Kalau kalian satu kelompok satu orang. Close together, we're gathered here to celebrate a moment of always pleasure. We got to Sudah? Ada yang sudah ya? Siap-siap. Nanti bapak dulu perwakilannya untuk berdiri dan membacakan. Oke? Oke, sudah ya. Kelompok sini sudah siap? Jawabannya ada? Silahkan berdiri siapa yang membacakan. Oke, dan apa tadi? Stand up. Mama ambilkan perwakilannya. Oke, di dunia mistik, dengarkan yang lain, perhatian, tetap konsentrasi. Perhatian, di dunia mistik atau paranormal kita mengenal beberapa istilah yang berhubungan dengan kekuatan gaib yang tidak bisa diterima oleh akal manusia. Nah, seperti sihir, gendam, santet, kebal dan sebagainya. Apakah peristiwa ini termasuk dalam kategori mukjizat? Jelaskan disertai dengan alasannya. Ayo, iya kan adalah? Jawabannya tidak. Berarti alasannya? Karena mukjizat terjadi kepada Nabi dan Rasul berdasarkan firman atau wahyu Allah. Nah, karena mukjizat ini terjadi apa? Terjadi kepada Nabi dan Rasul berdasarkan firman atau wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti kayak kejadian Nabi Musa. Nabi Musa disuruh memukul lautan. Pada saat itu Nabi Musa kada tahu pada lautan itu akan terbelah. Tapi wahyu telah turun, firman Allah turun, pukul ya Musa lautan itu, dan dipukul Nabi Musa alaihissalam lautan dan terbelah. Nah, ini seperti itu. Betul sekali. Mantap jawabannya kelompok satu. Lanjut ke kelompok yang mana yang ini? Iya, saya lanjutkan. Silakan. Jawabannya tidak, karena mukjizat Oh, jangan. diberikan kepada Nabi atau Rasul sedangkan saat ini Nabi dan Rasul sudah tidak ada. Bisa diulangi sedikit lagi supaya yang lain mendengar kalau kita kalah. Gwen. Jawabannya di. Ya, dengarkan. Karena mukjizat hanya diberikan kepada Nabi atau Rasul sedangkan saat ini Nabi dan Rasul sudah tidak ada.
Betul kan adalah? Betul kan ya? Betul. Karena pada saat ini sesuai di dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang atau istilahnya adalah Nabi ulul azmi, panggulo dari Nabi. Ini ada di Nabi lagi. Jadi mukjizat itu sudah ada lagi pada saat ini. Kalau ada orang kepada berisi mukjizat, no, jangan percaya. Ya, itu ada suatu kebohongan. Nah, lanjut. Kelompok itu adalah kelompok. Tidak, karena mukjizat untuk melemahkan atau mengalahkan kaum kafir yang menentang ajaran yang dibawa Rasul. Jawabannya tidak, karena mukjizat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melemahkan dan mengalahkan kaum kafir Quraisy atau kaum penentang ajaran dari para rasul. Ya, betul sekali. Karena rasul ini diutus ke dunia ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala membawa ajaran agama, membawa tauhid sampai kepada Nabi Muhammad SAW, membawa agama Islam untuk kita. Oke, sampai sini paham? Alhamdulillah. Oke, ada yang menguap, ada yang mengantuk. Tetap semangat. Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Fenomena atau kejadian yang seperti ini dia caranya orang berjalan di orang tidak paham. Orang itu nggak mau itu buyung tapi beda. Orang itu duduk tapi di bawahnya aja. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita menyikapi hal ini? Ini sekalian ada editan, ya, sekalian menggunakan alat, sekalian menggunakan tipuan kamera, ya, kalau sekalian menggunakan trik, jadi jangan percaya langsung. Kalian harus bisa membedakan. Ini mukjizat, ini nantinya karomah, ini irhas, ini maunah. Paham? Soal ini paham? Paham. Ya, biasanya yang ada di media sosial, karena kita sering menggunakan handphone, televisi, jadi orang memanfaatkan itu untuk menarik perhatian. Ingat ya, ini jangan sampai salah menilai terhadap fenomena yang ada pada saat ini. Yang harus bisa menyikapi peristiwa atau fenomena kejadian pada saat ini dengan bijak, dengan ilmu pengetahuan dan keimanan. Nah, ini makanya hal-hal kayak ini sulit untuk diterima, dan mukjizat itu tidak diterima oleh akal. Jadi iman dalam hati meyakini. Nah, itu seperti itu. Hari ini pengertian mukjizat, ciri-ciri mukjizat kauniyah, salbiyah, saksiyah, dan akliyah. Bukti dan contoh mukjizat pada nabi dan rasul. Pengertian mukjizat, kalau tadi kan pengertian mukjizat ini adalah melemahkan atau mengalahkan. Itu dari segi bahasa Arab, yaitu ajaja yujizu mukjizatun, atau mukjizat itu sesuatu yang mengalahkan atau melemahkan. Nah, kira-kira apa sih yang dilemahkan, apa sih yang dikalahkan? Kita harus mengetahui pengertian mukjizat dari segi istilah. Nah, dari segi istilah, mukjizat itu merupakan suatu kejadian yang luar biasa. Nah, kejadian luar biasa yang tidak bisa diterima oleh akal manusia, tidak diterima oleh pikiran manusia. Kayak Nabi Musa membelah lautan, bisa lah kita menerima pada saat ini pikirannya akan bisa, tapi kita harus meyakini dengan keimanan, dan itu sudah ada di dalam Al-Quran. Kita wajib mempercayai kitab suci. Nah, itu kaitannya kan. Kita percaya kitab suci Al-Quran, kita percaya kepada Nabi, dan kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan segala sesuatu dan menciptakan, menghancurkan, dan sebagainya. Kemampuan atau kuasa Allah Ta'ala. Ini pengertian dari mukjizat. Dari segi bahasa tadi sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Dari istilah ini adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, dalam rangka membuktikan bahwa dirinya adalah nabi dan rasul. Jadi mukjizat itu terjadi. Oke, lanjut. Fungsi dan ciri mukjizat. Mukjizat ini sebagai tanda atau bukti ataupun bukti kenabian atau kenabian, karena mukjizat hanya bisa dialami oleh nabi dan rasul. Mukjizat yang terakhir ini diberikan kepada nabi besar, nabi kita Muhammad SAW. Ini adalah mukjizat yang paling besar sebenarnya, yang paling apa
istilahnya bisa dijadikan sebagai pedoman hidup bagaimana pelajaran ya untuk kita menghadapi atau menjalankan kehidupan sehari-hari. Panduan atau pedomannya dasar agama kita Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi penting untuk diimani. Selanjutnya kita adakan tugas kelompok pagi. Hikmah membuat mukjizat. Hikmah mukjizat. Hikmah mukjizat ini untuk melambangkan segala upaya serta tipu daya kaum kafir yang menentang dan menolak dakwah para nabi dan rasul. Terus hikmahnya sebagai pembuktian yang nyata akan keragaman dan kerasulan seseorang. Selanjutnya mukjizat adalah bukti Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa dan Maha berkehendak. Tidak ada satupun yang tak mungkin jika Allah menghendaki. Terus mukjizat menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Mukjizat menambah kuat pula keimanan atas diri nabi dan rasul. Yang pembahasan tadi bisa kalian buka di channel YouTube Bapak. Tugas pada hari ini, tugas kelompok kita yang sudah Bapak bagikan kelompoknya masing-masing. Nah, silakan kalian beri penjelasan, komentar, kalian diskusikan sama teman kalian satu kelompok, nanti beri jawabannya. Paham? Paham? Paham tidak? Perhatikan, silakan kalian diskusikan kepada teman-teman kalian satu kelompok tentang masalah yang ini. Silakan dijawab. Ya, Bapak beri waktu sekitar 20 menit. Silakan dikerjakan. Silakan dari kelompok ini dulu untuk pertanyaan atau masalah yang utama. Silakan kalian utarakan atau kalian sampaikan hasil diskusi kalian. Perwakilannya silakan berdiri sampaikan. Ya, dan kelompok ini silakan jawab. Baca, nyaring-nyaring, dengarkan kawan yang lain. Orang tersebut adalah orang yang tidak beriman dan Tunggu, baca soalnya dulu ya jawabannya. Bagaimana pendapat kalian jika ada yang berpendapat bahwa mukjizat Rasul Allah tidak nyata? Orang tersebut adalah orang yang tidak beriman dan mereka karena tidak percaya kepada Allah dan Rasul Allah. Betul ya. Karena kalau umpamanya kita menganggap mukjizat itu tidak nyata, berarti kita tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan guru iman kayaknya. Ya, berimbas kepada keimanan kita. Jadi kita harus percaya kepada mukjizat ya yang diberikan oleh Allah kepada rasul-rasulnya. Lanjut nomor 2 mana? Ya, silakan berdiri perwakilan nomor 2 baca soalnya dulu lah. Bagaimana pendapat kalian jika ada manusia biasa lalu mengaku telah mendapatkan mukjizat Allah? Tidak mungkin saya itu percaya karena mukjizat hanya dialami oleh Rasul dan Nabi Allah. Betul mana ya? Betul. Alasannya tadi kenapa? Kalau misalnya mukjizat ada pada manusia biasa, kenapa? Karena sesuai dengan pengertian mukjizat, ciri dan fungsi mukjizat ini terjadi hanya kepada Nabi dan Rasul. Jadi kalau pernah ada orang yang mengaku kayak itu, jangan percaya. Ya Allah, itu jelas sudah kebohongan yang sangat besar. Bisa sih kurangnya itu. Ya. Oke, lanjut yang ketiga. Maka kita harus mempercayai mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Karena kita beriman kepada Allah dan kitab Allah sebagai salah satu mukjizat Rasulullah. Betul kan? Betul. Iya betul. Karena kita harus percaya kepada mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Karena kita beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Nabi, kepada kitab Allah dan kepada Nabi Rasul juga tadi kan. Nah begitu juga dengan mukjizat kita harus mempercayainya. Ini ya, cek, baca soalnya, jawab.
Menurut pendapat kalian, masih ada apa dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim yang mendapat kejadian luar biasa selain mukjizat? Jelaskan dengan alasannya. Tidak ada, karena sudah tak ada lagi nabi dan rasul. Betul tidak? Betul. Karena sudah tidak ada nabi dan rasul. Nah, yang kita hari ini tentang mukjizat. Benar. Apabila ada yang kurang paham, kurang jelas, bisa ditanyakan kepada Bapak, ya, baik di jam pelajaran atau di 2 jam pelajaran. Nanti pelajaran selanjutnya kita akan membahas karomah enas semua orang. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, karena masih ada waktu, kita akan simpulkan sama-sama. Jadi kira-kira apa kesimpulannya tentang mukjizat? Yang pertama, mukjizat ini terjadi hanya kepada nabi dan rasul. Yang kedua, mukjizat tidak bisa diterima oleh akal manusia, ya, kecuali mukjizat Al-Quran. Itu adalah mukjizat akliyah. Nah, terus hikmah mempelajari mukjizat. Nah, ada beberapa hikmah. Yang pertama, menambah keimanan kita. Kita menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kebesaran dan keagungan yang dimilikinya. Ya Allah, kita menjadi taat beribadah. Ya Allah, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada hikmah. Nah, bagi yang telah percaya kepada Nabi maka akan berfungsi untuk memperkuat keimanan, terutama rukun iman, membuktikan kebenaran Rasul yang diutus oleh Allah dan ajaran-ajarannya. Nah, jadi tidak takut akan kesulitan karena yakin Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada yang beriman dan bertakwa. Nah, nanti ada kaitannya dengan pelajaran selanjutnya. Sebagai ajar siksa bagi orang-orang kafir dan pelajaran bagi manusia yang lain. Nah, ini pelajaran juga bagi kita kalau pada percaya kepada rukun iman dan percaya kepada ajaran Nabi dan Rasul, ya. Hati-hati kalau ada di dunia ya kita tidak akan ajabnya. Nah, di sini refleksi kita, ya. Kita meyakini bahwa mukjizat pada diri Rasul Allah itu benar, ya. Kita percaya bahwa mukjizat itu ada pada diri Rasul, ya kan? Terus kita meyakini bahwa mukjizat terjadi atas izin Allah. Nabi Rasul sendiri hanya menjalankan perintah apa yang diwahyukan, apa yang difirmankan oleh Allah. Dan Allah yang istilahnya melakukan atau membuat peristiwa tersebut terjadi. Saya meyakini bahwa tidak ada mukjizat selain pada diri Rasul Allah. Ini tidak ada lagi mukjizat. Nah, contoh perilaku yang mencerminkan keyakinan terhadap mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Yang pertama, kita tidak minta pertolongan kepada makhluk halus, jangan minta pertolongan kepada selain Allah, karena itu bisa menjadi syirik. Meskipun kita yakin bahwa makhluk halus itu ada sebagai hal gaib. Minta pertolongan hanya kepada Allah, yakin sepenuhnya hati akan kekuasaan Allah, berakhlakul karimah sesuai akhlakul karim, selalu berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran berikutnya, karomah, irhas, dan maunah. Silahkan kalian cari bahannya, kalian baca-baca di buku pegangan kalian sudah ada, di internet juga ada contohnya, cirinya, itu bisa kalian pelajari, ya. Nanti Bapak mengajarkan lebih mudah jadinya kalau kalian sudah ada pemahaman tentang karomah, irhas, dan maunah. Kipring, apa tadi Bapak? Mencari sumber pelajaran, ya. Katakan, jangan bijinan aja, jangan main HP aja. Ya kalau, oke. Nah, itulah tadi kegiatan kita pada hari ini. Ditutup bukunya. Kalau ulangi lagi ya tentang mukjizat tadi saya kira ulang sedikit. Jadi mukjizat itu adalah sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Mukjizat dari segi istilah ini mukjizat merupakan kejadian luar biasa yang dialami oleh Nabi dan Rasul. Nah, oke, selanjutnya kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya membahas tentang karomah, irhas, dan maunah. Itu adalah mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya.
Silakan sebelum menutup kegiatan kita berdoa. Doa Bapak minta untuk memimpin adalah Mu'alimin. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask my love to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, say, say. بينكما في خير بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. From now you'll share all your joys. Through hardship support each other. Together worshipping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, say, say. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallah, 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 Barakallah,